Terumbu karang kan istilahnya sudah lama kan. Artinya memang lamun ini tidak dikenal secara kultur begitu di dalam bahasa Indonesia. Tapi secara kultur lokal, Wih, keren banget sih Bapak kita mau buat hitung-hitungan. buku manual perhitungan karbon yang disimpan, diserap oleh padang lamun. Hutan kan tumbuhan juga, Ya. dia menyerap karbon juga. Adalah dengan yang perbedaannya dengan lamun adalah lamun itu menyimpan karbonnya dalam jangka waktu yang sangat lama, ribuan tahun. Oh ya? Ya, bisa sampai ribuan, bahkan bisa sampai lebih dari itu. Selamat datang di Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita nyemilin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Biasanya kalau kita ngomongin pahlawan super, bayangannya pastikan Aquaman, Spiderman, atau paling banter tuh ojol yang menerobos hujan. Tapi ternyata ada superhero lain yang diam-diam nyelamatin bumi. Bisa dibilang sebagai dynamic duo, rumput laut dan lamun alias seagrass. Hari ini kita ngobrol bareng peneliti utama Pusat Riset Sistem Biota dari BRIN yang ahli banget soal seagrass, yaitu Dr. Udi Eko Hernawan, PhD. Halo Mas Udi, Halo, terima Mbak kasih Mirna. udah sampai di sini. Terima kasih juga sama-sama. Untuk ngobrol sama mama-mama kepo seperti saya ini. Oke Mas Udi, kenalin dulu dong, kamu tuh meneliti tentang apa Mas Dok? Saya meneliti lamun, lebih tepatnya lamun gitu. Dan itu berbeda dengan rumput laut. Bedanya apa? Rumput laut itu sebenarnya kelompok ganggang. Dia bukan tumbuhan yang sebenarnya, bukan tumbuhan yang sejati. Sementara kalau lamun itu tumbuhan yang memang benar-benar tumbuhan sejati gitu. Kenapa ganggang bukan sejatinya tumbuhan, Pak? Jadi untuk bisa disebut tumbuhan sejati, Iya. itu harus memiliki bunga. Dia harus berbunga. Berbunga menghasilkan biji, buah, begitu. Dia harus bisa dibedakan akar, dia harus punya akar. Yang kedua, dia harus punya daun, jelas ini daunnya. Ini daun misalnya. Daun. Batang, jelas. Iya. Nah, ganggang atau yang biasa kita sebut misalnya rumput laut, dia itu nggak jelas mana daunnya, mana batangnya, mana akarnya. Dan nggak punya bunga. Loh, kalau pohon palem kayak gitu emang ada bunganya, Pak? Ada bunganya, dia punya akar, dia punya batang jelas, dia punya daun, dia punya buah. Nah, lamun itu punya semuanya, makanya berbeda. Jadi lebih sempurna ya dia sebagai makhluk hidup ya, Pak? Lebih sempurna dalam hal memenuhi persyaratan sebagai tumbuhan. Jadi kalau nggak tumbuhan dia apa dong, Pak? Kalau nggak sempurna menjadi tumbuhan, apa dia makhluk yang lain? Ada Astral? istilah tumbuhan tidak sempurna, ada istilah dalam biologi ya. Ada Manusia tidak sempurna. sepertinya manusia nggak ada yang sempurna. Nah itu, jadi kan tumbuhan juga harusnya Sejati. sejati. Tumbuhan sejati dengan tumbuhan yang tidak sejati. Nah kadang kita memang sering salah kaprah begitu. Ya. Karena kalau di dalam bahasa Inggris, seagrass itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya lamun. Kalau terjemahan tekstualnya rumput kan. Iya. Sea, laut, grass, Grass, rumput. Seagrass. Tapi di dalam bahasa Inggris juga ada seaweed. Oh ya, seaweed. Nah, seaweed, laut, weed kan juga rumput. Ya. Weed, ilalang, rerumputan. Ya. Nah, seaweed itulah rumput laut, ganggang. Seaweed itu ganggang. Seagrass, itu lamun. Tapi kenapa lamun tuh nggak terlalu populer ya, Pak? Karena memang orang lebih banyak mengenal ganggang, seaweed. Lebih banyak dari sisi penggunaan. Karena kita memang banyak menggunakan produk-produk turunan dari seaweed atau rumput laut. Oke. Sedangkan kalau lamun itu fungsinya seperti apa, Pak? Katanya bisa menyelamatkan lautan dan bumi dan nggak coba jadi nori crispy yang dijual di Superhero kasir gitu. Indomaret.
Ya, jadi lamun itu banyak fungsi yang sebenarnya tidak kita sadari selama ini kita bisa memanfaatkan fungsi itu. Cenderung istilahnya taken for granted. Iya. Karena kita nggak menyadari itu. Misalnya kalau yang suka makan seafood, Ya. ikan-ikan itu, Ya. ikan baronang misalnya, ikan samandar itu, Ya. salah satu hidupnya di ekosistem lamun, tempat hidup. Ikan-ikan itu kalau tidak ada lamun nggak punya hidup, nggak bisa hidup, nggak punya tempat tinggal. Sorry. Ah, Ini contoh. Yang lain lagi misalnya, dia juga karena dia tumbuhan, dia menyerap karbon dioksida, CO2, oke, CO2. dan melepaskan oksigen. Menyerap CO2, melepaskan oksigen. Itulah kenapa dia tumbuhan lamun ini disebut atau dikenal membantu memitigasi perubahan iklim. Ah, keren banget. Terus enggak, kalau lamun tadi sama si ganggang itu, kalau kita di laut nih bedanya apa? Cara bedainnya gimana? Tampilannya Oh, tampilannya berbeda. berbeda. Tampilannya lamun itu mirip rumput yang kayak di lapangan, rumput ilalang begitu. Ya. Hidupnya di laut. Oh. Kalau rumput laut, dia ya semacam kumpulan biomasa yang tidak bisa dikenali mana daunnya, mana batangnya. Ya, yang rumput kayak laut. panjang-panjang gitu. Ya. Oh, kalau yang kayak rumput itu berarti cuma di dataran yang nggak terlalu dalam atau sampai dalam itu juga ada rumputnya, Pak? Dia hidupnya bahkan sampai 40 meter, 30 meter. Tapi memang jarang. Umumnya di daerah pasang surut. Yang ada matahari yang bisa nyampe ke Yang situ. matahari masih bisa nyampe. Oh ya, paham. Paham nggak kalian? Jadi bener ya, bisa nyedot karbon, nggak cuma kayak vacuum cleaner gitu ya dia nyedotnya ya? Lebih banyak daripada hutan di daratan atau gimana tuh fungsinya? Dia selain menyerap karbon dari udara kemudian masuk ke CO2, masuk ke laut, air laut, kan dia larut sebenarnya. Nah, karbon yang larut di dalam air laut itulah yang diserap melalui permukaan daunnya si lamun itu, masuk ke dalam selnya untuk diolah fotosintesis jadi jadi bahan untuk dia tumbuh. Tapi ada satu lagi yang membuat dia ini spesial. Dia itu juga menjadi storage atau penyimpanan habitat bagi karbon yang dari sekitarnya. Habitat dari gas karbon. Tempat penyimpanan. Oh. Misalnya nih, Ya. itu kan jadi ekosistem padang lamun, kan ada istilah lamun, padang lamun, Padang ekosistem golf, padang lamun. padang rumput. Padang rumput. Turunannya kan dari rumput, kan ada padang rumput, ya lamun ya ada juga padang lamun, nggak mau kalah itu. Itu ada yang makan rumputnya itu nggak kayak sapi Ada. di darat? Ada yang dugong misalnya. Dugong? Ya, dia Dia makan makan rumput laut ya. Oh, oke. Makan lamun, penyu Penyu. makan lamun, terus beberapa ikan yang tadi saya sebutkan itu, dia juga Makannya makan lamun. lamun gitu. Iya, oke. Jadi orang bilang hutan adalah paru-paru dunia. Kalau gitu lamun itu apa? Apakah bulu hidung dunia yang nyaring kotoran polusi biar nggak masuk ke paru-paru kita, Pak? Bolehlah hutan dibilang paru-paru dunia, tapi kalau untuk padang lamun kita menyebutnya sebagai banknya karbon. Bank karbon. Untuk menyimpan karbon gitu. Supaya dia tidak terlepas lagi ke udara sehingga nanti bikin pemanasan global. Oh, oke. Indonesia ini katanya banyak banget lamunnya. Mas Udi tadi bilang sebagai bank karbon. Tapi kok nasibnya cuma sering dikenal jadi agar-agar jelly atau masker spa. Itu benar nggak sih dari lamun itu atau malah yang dari ganggang itu ya? Kalau untuk agar-agar masker ya, masker dan sebagainya, itu produk turunan dari rumput laut atau ganggang. Ganggang. Dia bukan dari lamun. Oh, bukan berbeda. dari lamun.
Jadi kalau lamun selama ini memang orang lebih mengenal sebagai habitat, bahkan ada yang menganggap itu kayak gangguan aja, Nggak penting aja nggak ya? penting. Padahal sebenarnya itu penting. Iya, Dia habitat itu habitat bagi banyak biota, ikan-ikan yang hidup di laut. ya. Dia juga bisa menstabilkan sedimen, mencegah erosi di pantai. Aha. Karena dia ada akar-akarnya itu ya? Perakarannya sangat kuat dan kompleks sehingga lebih stabil sedimen yang ada pada lamunnya, mencegah erosi. Yang ketiga tadi yang karbon itu. Nah, karbon itu lebih banyak tersimpan, 90% tersimpan di sedimen. Berkas-berkas tubuhnya yang mati itu akan tersimpan karena sedimennya stabil, dia akan tersimpan di situ. Biota-biota yang mati, ikan-ikan yang semua yang hidup akan mati, itu nanti akan tersimpannya di sedimen di antara rumput-rumput yang di antara mati rumput-rumput itu dan tersimpan selama bisa ribuan tahun. Berarti ini bukan lamun ini nggak bisa diolah jadi makanan atau apa gitu ya? Ada Cuma untuk menjaga ekosistem aja ya? beberapa komunitas lokal di Indonesia yang memanfaatkan bagian tubuh lamun, biji, buah dan bijinya. Tapi hanya beberapa jenis saja. Buat apa itu? Tidak dimakan. Oh, Ya, bisa dimakan. segede apa bijinya? Kalau untuk yang spesies yang besar itu mungkin segini lah, sejempol. Oh, gede-gede juga ya? Ya, bisa dimakan. Oh, jadi kayak ada rumput gajah, rumput apa gitu, ini juga ada macam-macam rumput. Di Indonesia ada terakhir berarti sekarang 17 spesies ditemukan. Ada 17 jenis. 17 jenis. Itu warnanya hijau semua atau coklat Warnanya atau? hijau semua. Oh, emang hijau semua kayak Iya, rumput, kayak beneran rumput. Iya. Oh, menarik. Paling banyak tuh di lautan mana tuh, Pak? Ditemukan? Sebenarnya dia bisa hampir tumbuh di semua daerah pesisir di Indonesia. Hampir semua. Yang masih ini ya, yang masih terjaga kondisi lingkungannya. Kalau di pesisir, misalnya di Jawa, Ya. pesisir utara ada misalnya di Banten ini ada, bahkan di Teluk di Kepulauan Seribu ada. Banyak gitu. Banyak. Bisa kelihatan dari naik pesawat gitu kelihatan. Oh, itu padang rumputnya nih gitu. Kalau naik pesawat terlalu jauh. Oh, terlalu jauh ya? Kecuali Naik pakai kapal? drone. Pakai drone bisa. Kalau pakai drone-nya dikasih kamera, Ya. nah nanti spotnya ketahuan. Ini kan dia lebih agak gelap begitu, bisa dimungkinkan itu adalah lamun. Meskipun tidak selalu seperti itu, tapi ada kemungkinan besar adalah itu lamun. Dia bersaing nggak siwit sama lamun ini? Secara kehidupan? Secara kehidupan ya, dia berkompetisi untuk ruang hidup. Saling ini memakan. Ruang aja, jadi Ruang. butuh tempat saja. Kalau untuk rebutan makanan gitu, sepertinya enggak. Nah, si ganggang atau rumput laut itu tumbuhnya lebih cepat dibanding lamun. Ya. Cuma si ganggang ini dia karena tidak punya akar, dia cenderung tidak kuat menempel di sedimen, di substratnya. Lamun, meskipun tumbuhnya lambat, dia sangat kuat karena dia kan punya sistem perakaran akar itu. yang kuat itu. Jadi dia lebih stabil. Dan panjang umur kayaknya ya. Lebih panjang umur. Soalnya nggak diambil-ambilin kan. Ya. Oke. Kalau ekosistem lamun rusak, apa dampak yang paling cepat kita rasakan? Misalnya buat masyarakat lokal atau nelayan. Kalau ada komunitas setempat, komunitas nelayan yang sehari-harinya bergantung pada aktivitas untuk pengambilan ikan misalnya di padang lamun, sementara nanti padang lamunnya itu rusak atau hilang, nanti akan kehilangan ikan-ikan yang dipanen atau diambil itu, dipancing misalnya. Karena padang lamun itu adalah habitat. Oh, habitat ya. Rumah, tempat tinggal. Ya kita kalau nggak punya tempat tinggal pasti akan cari tempat tinggal kan. Kalau di situ nggak ada rumah tinggalnya ya ikannya entah pindah. Kita atau bisa pasti nanam akan nyari. si lamun-lamun itu? Bisa ditanam-tanam gitu ya? Bisa.
tadi saya sebutkan yang di Kepulauan Seribu, itu sudah ada beberapa upaya untuk menanam lamun. Misalnya di Pulau Pari, kalau pernah ke Pulau Pari. Belum. Itu ada beberapa spot itu yang dilakukan penanaman kembali lamun. Jadi lamun itu ada pembibitannya gitu di darat, terus habis itu baru dimasukin lagi ke laut atau gimana caranya tuh? Nanemnya itu. Nanamnya, jadi jangan dibayangkan pembibitan seperti padi yang ada khusus gitu enggak. Karena ini kan sebenarnya kita ngambil di laut begitu, kemudian kita tunasnya, kemudian kita tanam. Jadi masih ngambil yang donor, tunas yang ada di alam, kita ambil terus kita tanam di tempat yang kita ingin tanam kembali. Oh, berapa lama tuh bisa ngambil gitu terus? Atau langsung dari sini terus dia langsung berenang ke sana gitu, langsung ditanam itu gimana caranya ya Pak? Kita ngambil pakai perahu. Ya. Ya. Kalau ada untuk nelayan apa namanya? Ya. Petani nelayan namanya. Ya, nelayan yang bertani lamun bisa juga. Ini ide baru ini. Nelayan bertani lamun. Ya kan? Menarik Mbak Mirna. Iya maksudnya kan saya menjelaskan dengan ini logika saya aja deh Pak kan. Nelayan dia tapi nggak menangkap ikan. Tapi bertani lamun. Betul. Jadi dia ngambil tuh bibit-bibitnya itu biji kah atau tunas? Bibit berupa biji bisa atau tunas yang masih muda. Diambil untuk ditanam lagi. Dibawa ke kapal. Ya, nah hari itu juga dia harus ke daerah mana untuk nanam lagi atau misalnya ini mesti dirawat dulu? Sebaiknya langsung. Supaya dia nggak. Jadi nggak jauh-jauh dari situ ya? Oh, okay, ada juga yang di Bintan misalnya. Yang di Bintan itu dia pakai bibit. Dia nyari bibit, biji. Dia nyari biji. Beberapa jenis bijinya memang kelihatan begitu besar gitu. Kemudian biji ini ditanam di pembibitan. Begitu sudah mulai muncul tunas yang tumbuh, baru dipindahkan ke laut, ditanam sebenarnya ke laut. Nah itu nanamnya itu kan dibuka gitu, pasir atau apa tuh di dalam, terus dikasih, terus dia gini kan airnya gini-gini terus Pak ombaknya, gimana dia bisa tetap di situ? Apa dikasih pemberat atau gimana tuh, Pak? Ada beberapa metode, ada yang dia areal penanamannya itu dia dibikin kayak kolam kecil begitu, kolam supaya tergenang terus. Karena kan ini nanamnya di daerah pasang surut. Kalau surut dia agak kering, jadi dangkal. Tapi kalau pasang jadi penuh. Dia bikin pada saat surut dibikin kolam kecil begitu supaya tetap terendam air. Nah di situ baru ditanam. Oh di situ baru tanam. Jadi dia nggak pakai pakaian selam yang ke bawah gitu untuk nanam gitu ya nggak ya? Nggak perlu sampai sejauh itu. Nggak sejauh itu ya, effortnya ya. Udahlah yang di ini aja. Oke. Kontribusi lamun Indonesia besar nggak sih Mas buat dunia atau misal buat kelautan dunia gitu atau cuma untuk di Indonesia aja? Jadi kalau global jumlah jenis lamun di dunia itu sekitar 60-an. Ya, kita 60. 17 tadi ya. Nah kita ini 17, artinya hampir 1/5 ada di sini. Ada di Indonesia. Itu sudah besar itu, 1/5 dari kekayaan dunia itu ada di Indonesia. Dari sisi luas, selain jumlah jenis ya, luasnya juga sama. Kita itu estimasi para pakar itu hampir 3 dulu sempat 3 juta hektar. 3 juta hektar tuh kayak pulau apa tuh? Segimana gitu Pak? Pulau 3 juta hektar luas sekali, yang jelas bukan pulau kecil, karena pulau kecil kan cuma 2.000, nggak sampai 3 juta hektar. Oke. Nah, dan kalau kita bandingkan misalnya 3 juta hektar itu ya seperti luasan lamun yang kurang lebih Australia. Australia kan benua yang besar banget kan, benua levelnya begitu. Jadi kontribusi yang luar biasa 3 juta. Nah, itu dari sisi luasan. Meskipun sekarang kita lagi melakukan pemetaan ulang yang bisa jadi luasannya berkurang karena gangguan, karena aktivitas antropogenik, tekan perubahan lingkungan dan sebagainya. Nah dari sisi
serapan karbon. Berapa sih? Tadi saya bilang bank karbon itu. Iya. Berapa sih sebenarnya yang disimpan karbon yang disimpan oleh dan dijaga oleh padang lamun itu? Beberapa ilmuwan memperkirakan hingga ratusan teragram. Ratusan teragram. Tera kan ada terabyte, Iya, ribuan. gigabyte, Iya. ya, million. Kalau biasa data transfernya berapa giga, Iya. ini beras tera. Tera. Nah ini teragram itu termasuk yang terbesar di dunia. Artinya kalau ada apa-apa Iya. dengan lamun yang ada di Indonesia itu bisa berpengaruh pada Iklim. perubahan iklim karena kan lepas itu sekian juta karbon Iya. itu lepas kembali ke udara, wah repot Bahaya itu, ya. bahaya. Repot ya. Bisa jadi senjata nggak sih itu Pak? Tergantung. Tergantung teknologinya ya. Iya, tergantung. Oke, kalau mangrove gimana? Dia lebih pas ya disandingkan dengan lamun sebagai superhero dynamic duo dibandingkan dengan rumput laut. Mangrove sama lamun dalam konteks perubahan iklim, yes, dia bisa jadi duo. Kemudian rumput laut dan lamun dalam konteks jasanya terhadap manusia, layanan ekosistem services itu juga bisa juga superhero. Ecosystem services. Oke. Iya. Kenapa ya superhero kayak lamun dan mangrove jarang masuk headline berita yang dibahas? Kita kan dengernya kan penebangan hutan lah atau hutan Amazon lah gitu. Kenapa yang di bawah-bawah laut ini nggak Itu memang diangkat? concern. Uh-oh. Bisa jadi karena secara visual, rumput apa itu nggak menarik kan? Visually Ya. unattractive. Uh-uh. Dibanding misalnya terumbu karang. Warna-warni. Orang kan lebih mengenal saya yakin Mbak Mirna lebih mengenal terumbu karang dibanding lamun. Lamun, kan? iya. Karena terumbu karang secara visual itu menarik. Ya. Warna-warni kemudian atraktif untuk misalnya untuk selam dan sebagainya. Nah, karena itu perhatian kita ini bisa dari sisi pemerintah, kita ini bisa dari publik, bisa dari peneliti, bisa dari siapapun itu. Memang lebih berapa dekade terakhir ini lebih banyak ke terumbu karang sama-sama laut ini dan mangrove dibanding lamun. Lamun, iya padahal menarik loh kan, rumput gitu kan. Belakangan baru mulai perhatian untuk lamun mulai meningkat setelah diketahui bahwa padang lamun ini juga punya peran besar di dalam membantu memitigasi perubahan iklim melalui menyerap karbon. Iya, menarik tuh. Belakangan. Yuk KOL yang mau ya, belum ada nih Duta Lamun Indonesia nih ya. Harusnya pada mau tuh berenang di pasang surut ya kan. Terus menjaga lamun, gimana sih jagain lamun Pak? Kalau kita menjaga lamun bisa juga otomatis menjaga dugong loh. Oh ya dugong kan Menjaga. bukannya di NTT. Ya itu kan dia makan lamun. Sekarang kalau lamunnya nggak ada, dia mau makan apa? Makan orang kali ya. Oke. Mas Udi, saya baca kalau lamun ini bisa direstorasi, ada strateginya. Pilih lokasi, bibit, atau sampai cara tanam yang murah, itu kayak bikin program KPR buat laut gitu atau gimana tuh? Atau bisa jangka 5 tahun, 10 tahun? Sekarang itu ada upaya-upaya untuk menggunakan atau memanfaatkan areal padang lamun dalam kerangka konservasi untuk masuk ke istilahnya ke pasar karbon. Jadi karena upaya untuk mengkonservasi, merestorasi padang lamun itu, menjaga lamun itu kan butuh biaya. Sehingga ini bagaimana nih untuk butuh biayanya? Dapat dari mana? Sementara tidak seperti misalnya terumbu karang. Terumbu karang menari lewat selam, orang-orang diving begitu kan nanti bisa sana. Nah, idenya adalah misalnya strateginya dengan masuk ke pasar karbon. Pasar karbon ada tuh ya. Di Indonesia baru mulai berjalan. Khusus yang untuk lamun di Indonesia belum. Baru kita mau inisiasi. Yang udah terkenal di mana tuh lamun pasar karbon? Ya yang misalnya yang sudah
pernah berjalan dan itu di Afrika. Malah Afrika? Ya, Afrika kan juga banyak juga padang lamunnya di pantai timur. Pantai timur. Ya. Masuk ke ya semacam skema REDD kalau di hutan darat. Next time. Apa itu? Nggak paham gue. Tapi ini untuk yang di laut begitu. Oh. Misalnya nih Mbak Mirna punya kepedulian lingkungan, Ya. kemudian punya dana misalnya. Saya ingin juga lah membantu menyerap karbon. Karena misalnya perusahaan Mbak Mirna ini, CSR-nya apa? ini contoh saja ya. Ya. Ternyata mengeluarkan emisi karbon yang banyak. Oh ya. Sehingga ada tanggung jawab moral untuk, wah ini perusahaan saya sudah mengeluarkan karbon banyak, berarti saya harus juga menyerap, menarik kembali supaya tidak lepas di atmosfer. Berarti kan perlu apa ini yang bisa menyerap kembali karbon? Lamun. Caranya kita restorasi lamun itu, kita tanam kembali lamun itu, atau kita jaga kembali lamun itu. Oh iya. Nah itu diperjualbelikan. Seperti ada itu. commercial value-nya. Ada commercial value-nya. Itu udah dilakukan tuh Pak? Di Indonesia baru dimulai disiapkan kerangka untuk masuk ke sana. Karena ya Indonesia punya banyak jutaan hektar padang lamun kan. Iya, iya. Dan itu perlu dijaga gitu. Nah ini contohnya seperti itu. Iya, itu bisa tuh, keren tuh. Kalau ada pasar karbon berarti punya nilai ekonomi tinggi juga. Apa yang perlu kita lakukan nih biar kita kayak Afrika itu Pak? Yang itu tadi. Yang jelas dari sisi teknologinya kita harus sudah menguasai teknologi untuk melakukan restorasi, misalnya penanaman kembali, kemudian konservasinya. Dari sisi teknologi yang harus kita kuasai saat ini adalah PR-nya adalah membuat pembibitan lamun. Karena kalau kita mau nanam lamun dalam skala besar, berarti kan kita butuh bibit yang besar, yang banyak. Yang banyak. Skalanya sudah besar. Nah kita masih belum punya. Maksudnya kita masih manual gitu? Bahkan manual pun masih belum mampu menyediakan yang skalanya besar. Misalnya kayak ya kalau padi, nanam padi di sawah kan sudah ada orang-orang yang menyiapkan bibitnya begitu untuk mengusahakan bibitnya. Di lamun belum ada. Kemudian teknologi untuk nanam. Bagaimana menanam lamun itu sukses gitu. Jadi yang mati sedikit. Jadi survival rate-nya tinggi. Nah, teknologi-teknologi seperti itu, metode seperti itu yang harus kita kuasai dan kita belum. Ini on progress. Karena kan selama ini perhatian kita itu lebih banyak terumbu karang sama mangrove. Nggak ada yang merhatiin lamun, kecuali hanya segelintir orang saja. Segelintir orang saja, dan nggak ini ya. Iya sih. Jadi karena perhatian lebih banyak, perhatian itu dalam hal alokasi resource ya, bisa waktu, bisa biaya, bisa kebijakan dan sebagainya. Kemudian yang kita butuhkan lagi itu dukungan dari pemerintah untuk kerangka regulasinya, kan harus diatur seperti itu. Dan saya tahu pemerintah itu sudah dalam proses menyiapkan kerangka regulasinya. Sudah berapa tahun? Baru berjalan. Baru berjalan. Jadi penemuan lamun tuh sebenarnya baru nih Pak. Lamun itu meneliti lamun tuh sejak kapan sih gitu? Sebenarnya penelitian pertama kalau bisa dikatakan pionir peneliti pertama lamun di Indonesia itu tahun 80-an Pak Hutomo. Dan baru tahun beliau 80 juga yang memperkenalkan istilah lamun. Dari beliau itu dari lamun beliau. Bahasanya dia. Bahasa lamun itu dari beliau. Itu juga bahasa daerah sebenarnya. Karena waktu itu kan ini mau kita belum ada bahasa Indonesianya. Bahkan bahasa Indonesianya saja tidak ada. Itu kan beda dengan karang. Terumbu karang kan istilahnya sudah lama kan. Artinya memang lamun ini tidak dikenal secara kultur begitu di dalam bahasa Indonesia. Tapi secara kultur lokal nelayan itu ada istilah-istilahnya. Misalnya ada setu bahasa lokal. Setu lamun itu bahasa Banten sebenarnya. Lampung
lamong kalau nggak salah. Ada istilah-istilah lokal. Tapi ada bahasa Greeknya, genusnya itu ada kan? Bahasa ilmiahnya Ilmiah. ada. Oh ada. Udah itu sudah jauh lama. Oh iya. Tapi di Indonesia lamun nyebutnya. Iya, nyebutnya lamong. Oke. Terus apa sih tantangan terbesarnya biar ini tuh beneran jalan, pemerintah memperhatikan, potensinya tuh besar gitu, tantangannya apa nih sebagai peneliti? Saya melihat kita ini harus ada 3 hal. Yang pertama, sebagai peneliti, kita harus mengakselerasi pengetahuan kita terhadap lamun ini. Lamun ini. Karena iya. memang kebutuhan untuk pengetahuan ini sangat urgent untuk mendukung upaya konservasinya yang pemerintah saat ini sedang lakukan. Ya. Yang kedua, public campaign. Banyak orang yang masih belum aware dengan apa itu lamun gitu. Iya. Banyak sekali. Bahkan ada beberapa sering sekali orang yang sering menyelam gitu, diving atau bahkan snorkeling, itu tidak bisa menjelaskan ini rumput laut atau lamun, padahal mereka ini sudah biasa dengan kehidupan di laut gitu. Masih salah. Jadi public campaign. Iya. Nah yang ketiga tentu kerangka regulasi yang khusus untuk padang lamun. Kita itu kalau misalnya mau membuat kawasan konservasi, kawasan konservasi yang fokus utamanya terumbu karang sudah ada banyak. Banyak, ya. Wakatobi, terus Iya. di mana Ada filmnya juga ada gitu filmnya kan. dan sebagainya. Tapi yang lamun belum ada. Belum ada sama sekali ya. Belum ada sama sekali. Nah, cuma dari pemerintah berita bagusnya adalah sudah ada upaya untuk ke sana, mengalokasikan secara khusus untuk padang lamun. Hari ini sebenarnya ada pertemuan untuk merancang tata ruang untuk kawasan konservasi karbon biru, khusus karbon biru. Karbon biru Karbon ya biru lamun tuh ini. lamun. Lamun sama mangrove. Oh, di mana itu Pak? Ada beberapa potensi kawasan yang kandidat kawasan yang dijadikan untuk nanti dijadikan kawasan konservasi. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ada beberapa. Ada lokasi. semua. Oh. Jadi hari ini ada. Tapi Bapak milih ke sini daripada ke sana. Tadi saya habis dari acara yang satu lagi yang juga sama untuk menyusun cara menghitung kandungan karbon yang ada di ekosistem padang lamun. Sebelum ke sini saya. Wih, keren banget sih Bapak Kita mau buat hitung-hitungan. buku manual perhitungan karbon yang disimpan, diserap oleh padang lamun. Enggak hanya saya sendiri, ada tim. Tapi sebenarnya lebih banyak diserap oleh tumbuhan biasa atau padang lamun ini sih Pak? Karbonnya itu? Yang membedakan dengan hutan, hutan kan tumbuhan juga, Ya. dia menyerap karbon juga. Adalah dengan yang perbedaannya dengan lamun adalah lamun itu menyimpan karbonnya dalam jangka waktu yang sangat lama, ribuan tahun. Oh ya? Ya, bisa sampai ribuan, bahkan bisa sampai lebih dari itu. Karena karbon yang tersimpan di sedimen yang ditumbuhin lamun itu, dia tidak mengalami dekomposisi, tidak terurai lagi gitu. Karena dia kan anoksik, anoksik itu ya? Beracun. Anoksik itu kandungan oksigennya sedikit. Oh, oke. Berarti kalau mau merasakan karbon dari ribuan tahun yang lalu, bisa tuh kita membuka sedimen. Boleh juga. Cuma namanya karbon pasti rasanya pahit lah. Pahit. Iya, arang kan? Kayak Arang. karang ya. Oh, arang. Kalau tumbuhan di darat, Ya. yang simpanannya itu dia mudah terdekomposisi karena ada oksigen. Oksigen itu adalah syarat untuk terurai karena ada aktivitas mikroba. Ya. Nah di laut Di laut. nggak ada, sedikit, minim sekali sehingga dia awet. Itu yang membedakan. Oh, oke.
Keren banget. Kalau ekologi wisata masih relevan dan bisa sustain gak sih Mas? Apa malah membahayakan lamun? Ekowisata. Mas. Ekowisata. Oke. Ya. Ekologi wisata, ekowisata, oke. Pak Eko Wisata- gimana sih? Wisata yang konsis dengan aspek ekologi itu maksudnya kan, Iya, sadar lingkungan. Itu masih penting. Justru itu yang ingin kita gaungkan terus itu, terutama yang kaitannya dengan lamun. Misalnya nih, kita bikin wisata menanam lamun, ekowisata menanam lamun. Kalau ekowisata menanam mangrove sudah banyak. Ya, Ya kan, nanam bibit mangrove itu udah banyak. banyak. Bagaimana kalau kita coba dengan lamun? Kenapa enggak gitu? Tinggal kita Keren. nyiapin bibitnya. Makanya tadi balik Bisa lagi tuh ya? Bibitnya kita harus mampu Sediakan. menyediakan bibit dalam jumlah besar. Dan itu kita belum mampu. Tapi kalau upaya untuk ekowisata ke arah sana sudah pernah. Yang tadi di Pulau Pari yang saya ceritakan itu berapa kali kita dari perusahaan atau dari teman-teman adik-adik mahasiswa ekowisata nanam lamun. Nice. Terus kalau kayak mak-mak biasa nih kayak kita nih, saya pengen ikut kontribusi kecil nih, itu cara gampangnya gimana ya? Untuk Salah satu ancaman yang paling mengganggu bagi padang lamun untuk bisa hidup itu adalah sampah. oh jadi Jangan buang jangan sampah. buang sampah di laut. Di laut, iya betul. Tapi kadang sampah yang kita buang di daratan larinya ke laut Larinya lewat ke laut. sungai. Ya. Kan banyak itu. Dan itu sangat. Jadi lamun itu dia karena kanopi daun-daunnya itu, jadi menangkap Sampah. Terus kalau udah terjerat tuh sampah, kalau dia menutupi daun, nggak bisa fotosintesis, lamunnya mati. Kasihan. Oke, jadi terima kasih banget Mas Udi udah sharing ilmu tentang lamun. Hari ini kita belajar lamun itu beda dari rumput laut. Apalagi nori sushiro atau bahan agar-agar itu bukan ya, itu bukan dari lamun gitu. Bukan. Lamun itu adalah superhero iklim, nyedot karbon juga sebagai tempat tinggal biota laut. Menjaga ekosistem dan juga mengasih manfaat ekonomi. Jadi kalau hutan itu paru-paru dunia, maka lamun itu adalah paru-paru basah ya Pak ya? Iyalah, di laut kan pasti basah. Bukan yang penyakitan tapi untuk menjaga kesehatan ekosistem. Terima kasih Mas Udi dari Pusat Riset Sistem Biodata BRIN. Biota. Sulit. Sudah bikin obrolan ini gurih dan gampang dicerna. Sampai ketemu di Tahu Bulat selanjutnya. Terima kasih.